Satu, dua, tiga. Perkenalkan. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Selama kurang lebih ini, saya dan teman saya akan mengajak kalian semua untuk menyelami topik hubungan wawasan kebangsaan dengan ketahanan nasional. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Salsa Amalia Rizvani dan rekan saya. Nama saya Nazwa Nursyada Rahayu. Nama saya Diana Nurfadila Satriani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi hubungan wawasan kebangsaan dengan ketahanan nasional. Yang pertama ada sejarah wawasan kebangsaan yang akan dijelaskan oleh Nazwa. Dipersilahkan untuk Nazwa. Sejarah wawasan kebangsaan Indonesia dimulai pada masa perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk penjajahan. Wawasan kebangsaan muncul sebagai konsep yang memandang bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan yang berpedoman dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini didasarkan pada kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia akan diri dan lingkungan, serta memiliki tujuan untuk membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Wawasan kebangsaan juga terkait dengan wawasan Nusantara yang berfokus pada persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kekuatan yang nyata. Dalam mengelola kehidupan nasional, wawasan kebangsaan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan nasional, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Definisi wawasan kebangsaan dapat didefinisikan sebagai pandangan atau persepsi yang luas dan jangka panjang tentang kebangsaan, yang melibatkan aspek-aspek sebagai identitas, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang terkait dengan suatu negara atau masyarakat. Dalam konteks ini, wawasan kebangsaan dapat berupa suatu konsep yang mempengaruhi bagaimana seseorang memahami dan mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam relasi dengan negara dan masyarakat lainnya. Wawasan kebangsaan juga dapat berupa suatu pandangan yang mempengaruhi bagaimana seseorang memahami dan mengembangkan tujuan dan nilai-nilai yang terkait dengan kebangsaan, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat lainnya dalam konteks kebangsaan. Selanjutnya ada makna wawasan kebangsaan yang akan dijelaskan oleh saya. Sebuah konsep penting di Indonesia yang mengedepankan persatuan dan kebersamaan bangsa. Hal ini melibatkan pemahaman dan kesadaran akan kewarganegaraan dan identitas nasional, dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mempromosikan nilai-nilai nasional yang positif dan mendukung kerjasama antar warga negara. Di dalam makna wawasan kebangsaan juga ada tujuannya, yaitu membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Hal ini juga terkait dengan bagaimana suatu bangsa mengelola kondisi geografis negaranya, sejarah, ekonomi, politik, dan pertahanan untuk mencapai tujuan yang menjamin kepentingan. Selain tujuan, ada juga nilai-nilai. Nilai-nilai wawasan kewarganegaraan yang diwujudkan dalam persatuan dan kesatuan bangsa mempunyai 6 dimensi penting. Hal ini mencangkup penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia, kepentingan dan tujuan bersama, solidaritas, keadilan, kerjasama, kejujuran, dan kesetiaan terhadap perjanjian. Selanjutnya ada peran pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam pembentukan wawasan kewarganegaraan. Melalui kebijaksanaan dan program pendidikan, pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk memajukan nilai-nilai nasional yang positif dan mendukung kerjasama antar warga negara. Di skip ya slide-nya. Lagi. Nah, yang terakhir ada cara penerapannya. Contoh penerapan wawasan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari antara lain mengikuti perayaan nasional, menghormati keberagaman budaya, dan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan asas wawasan kebangsaan. Di dalam asas wawasan kebangsaan,
Yang pertama ada tujuan dan kepentingan yang sama, yaitu masyarakat Indonesia hendaknya mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, ketika seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan serta melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir para penjajah. Dan yang kedua ada keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam segala macam aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Dan yang ketiga ada kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani dalam berpikir dan bertindak sesuai fakta, serta kenyataan yang sesuai ketentuan. Wajib dilaksanakan demi terciptanya kemajuan. Dan yang keempat ada solidaritas. Adanya sikap solidaritas menjadi sebuah bentuk kepedulian terhadap orang lain, mau untuk berbagi serta berkorban demi kepentingan yang lebih baik dan besar. Sikap solidaritas juga selayaknya dijabarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan tentunya tanpa menghilangkan ciri serta karakter budaya tiap daerah. Lalu yang kelima ada kerjasama, yaitu adanya kesadaran akan tujuan serta kepentingan yang sama, maka dapat menimbulkan kerjasama serta koordinasi antar elemen masyarakat. Kerjasama bisa dilaksanakan atas kesetaraan agar terciptanya efektivitas untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ada kesetiaan. Kesetiaan juga termasuk salah satu asas wawasan Nusantara, yang menjadi tonggak utama untuk menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Kesetiaan tersebut bisa diwujudkan dengan segala macam kegiatan yang bertujuan demi kemajuan bangsa bernegara. Selanjutnya ada hakikat wawasan kebangsaan yang akan dijelaskan oleh Diandra. Diandra, dipersilakan. Hakikat wawasan kebangsaan atau hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Arti tersebut secara luas yaitu sebagai sebuah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh serta menyeluruh, semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Lalu, hal tersebut juga mencakup produk yang dihasilkan oleh lembaga negara yang wajib untuk selalu berada dalam lingkup dan juga demi kepentingan bangsa Indonesia, serta yang terpenting tanpa mengesampingkan kepentingan daerah, golongan, dan individu. Itulah mengapa hakikat wawasan Nusantara ini ialah keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa serta wilayah. Di dalam garis besar haluan negara atau GBHN disebutkan juga apabila hakikat dari wawasan Nusantara diwujudkan dengan pernyataan bahwa Kepulauan Nusantara ialah sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Lalu di sini ada pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Lalu ada hubungan wawasan kebangsaan dengan ketahanan nasional. Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional atau TANAS memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Wawasan kebangsaan berfungsi sebagai landasan dan pedoman yang kokoh untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional adalah kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional dapat berjalan dengan sukses. Enggak di ini.
sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan boleh lanjut di forum ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.